ya Bapak dan Ibu ya. Karena tahu sinyal di Baik, saya Bu. yang susah gitu kan, jadi saya tidak menjelaskan kedua kalinya, gitu. Oke Bapak dan Ibu, terima kasih buat partisipasinya yang sudah bergabung di kelas saya, ya kan. Nah, jadi selama 1 semester ke depan, saya Suci Rahmawati yang akan mengampu mata kuliah karir ya Ibu ya, atau karya ilmiah gitu. Nah, jadi adapun aturan dalam TUEP kita itu adalah pertama, Bapak dan Ibu itu harus hadir tepat waktu dan pada umumnya gitu kan, saya itu buat TUEP itu selalu di hari Kamis gitu. Kamis di jam 2. Nah, ini berhubung karena Kamis kemarin saya ada acara gitu ya kan, di prodi ada acara, baru di hari Rabu saya buat, rupanya saya lagi kondisi kurang fit juga kan gitu kan. Dan alhamdulillah kita dapat ketemu di hari Jumat. Nah, kemungkinan pada beberapa pertemuan berikutnya saya itu buat di hari Kamis. Hari Kamis jam 1.30 gitu Bapak dan Ibu. Jadi mohon partisipasinya semuanya ya. Saya harap semua bisa hadir gitu. Dan TUEP ini diadakan hanya 2 minggu sekali Bapak dan Ibu gitu. Jadi minggu ini tuh pada tanggal 25 gitu kan. Jadi minggu depan itu TUEP-nya itu ada tanggal 7 November. Nah, seperti itu. Baru yang kedua, Bapak dan Ibu diharapkan mohon hidupin kameranya ya. Gitu. Jadi saya juga tahu siapa mahasiswa yang saya ajarin gitu ya kan, yang saya bimbing gitu. Mana tahu kita jumpa di jalan ya kan. Oh, saya ingat, oh ini Bapak dan Ibu yang masuk di kelas saya gitu. Boleh ya Bapak dan Ibu ya, silakan dihidupin kameranya. Halo Bapak dan Ibu, silakan dihidupin kameranya ya dari sekarang ya. Nah, baru ketika ada yang ingin ditanya, itu saya akan buka sesi pertanyaan gitu kan. Jadi Bapak dan Ibu boleh bertanya di sesi tersebut atau boleh raise hand juga gitu. Nah, jadi di sini pada pertemuan pertama kita ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat tugas 1 dan tugas 2 sekalian gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau tugas 2 itu dia tugas dulu baru TUEP gitu. Nah, banyak mahasiswa yang bingung gitu bagaimana penyelesaian dari tugas 2. Nah, jadi di sini saya kombinasikan aja bagaimana tugas 1 dan tugas 2 itu pembuatannya. Nah, baru yang paling penting Bapak dan Ibu gitu kan. Ini di universitas terbuka ini kan kita belajar tentang sistem gitu ya kan Ibu kan. Nah, jadi di sistem itu akan terrecord tanggal berapa atau detik berapa, menit berapa Bapak dan Ibu mengirim tugas kan gitu kan. Jadi saya harapkan tolong kirim tugasnya itu tepat waktu gitu. Jangan sampai lewat deadline. Nah, pada umumnya gitu kan kayak mahasiswa-mahasiswa yang lalu gitu, mereka udah ngerjain gitu kan, tapi mereka tidak ngupload di e-learning atau telat ngupload gitu kan. Nah, sementara kalau di Karil ini dia tugasnya harus upload tugas 1 dulu gitu. Baru nyusul tugas 2, baru nyusul tugas 3. Nah, jadi tugasnya itu terakumulasi gitu. Jadi ketika Bapak dan Ibu tidak mengupload tugas 1 gitu kan, sudah tutup deadline-nya gitu, kemungkinan Bapak dan Ibu tidak bisa melanjutkan ke tugas berikutnya gitu. Atau dengan kata lain, kemungkinan Bapak dan Ibu sudah gagal di situ gitu. Jadi diharapkan dilihat kembali ya deadline-nya ya. Kapan deadline-nya, diusahakan kirim tugasnya sebelum hari itu juga gitu. Karena kita kan nggak tahu juga sistem di UT, misalnya ada jaringan yang rusak gitu kan, ada sistemnya sibuk gitu. Nah, jadi sampai sini paham ya Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti jangan ada yang komplain ke saya juga, misalnya di akhir dia tidak bisa ngupload tugas 3 atau tugas 4 gitu. Ternyata sesudah saya cross check kembali gitu kan, rupanya tugas satunya belum terupload gitu. Jadi istilahnya Bapak dan Ibu sia-sia gitu melakukan TUEP, melakukan ngerjakan karya ilmiahnya gitu. Tetap tidak lulus gitu. Nah, karena ini sistemnya terekam, gitu kan, saya juga tidak bisa mengeluarkan nilai tanpa adanya rekam jejak dari nilai, tanpa adanya rekam
dari tugas yang Bapak dan Ibu kerjakan, seperti itu. Saya harap bisa dipahami ya semuanya ya Bapak dan Ibu ya. Mohon kerjasamanya agar kita ngirim tugas tepat waktu, gitu kan. Agar saya pun enak juga mengkoreksinya secara bersamaan, mungkin tidak satu-satu juga, kan gitu kan Bapak dan Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk penjelasan mengenai mekanisme pengerjaan tugasnya? Mungkin masih aman lah ya Bapak dan Ibu ya. Oke, Bapak dan Ibu boleh minta tolong dulu dihidupin dulu semuanya kameranya? Atau masih pada di jalan ini ya? Halo? Saya nggak kedengaran ya? Ayo Ibu Asi, boleh dihidupin Ibu kameranya? Ibu Asi, Ibu Septia, Ibu Ayu, Sudah, Ibu. Kamera Ibu saya Nova. udah hidup dari tadi. Ya udah Oh, udah hidup, hidup Bu. ya? Sudah hidup, Iya. Bu. Oke, berarti tentang pemaparan tugasnya udah aman ya Bapak dan Ibu ya. Jadi usahakan kita harus komitmen dari sekarang gitu ya kan, ngumpul tugasnya itu tepat waktu. Gitu. Meskipun tugas 1 dan tugas 2 itu tidak dinilai gitu kan, tapi dia merupakan akumulasi dari tugas keempat gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu tidak ngupload tugas 1 gitu kan, tetap aja Bapak dan Ibu tidak bisa lulus gitu. Aman ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tugas 1 sampai tugas 4 itu harus lengkap. Nggak boleh dilangkah-langkahi, nggak boleh tugas 2 dulu dikerjain gitu kan. Jadi kita harus teratur nguploadnya, tugas 1 dulu kita upload, baru tugas 2. Mungkin udah aman ya sampai sini ya Bapak dan Ibu ya penjelasannya ya. Ya, karena deadline tugas 1 sama tugas berikutnya kan biasanya berbeda gitu. Tapi yang ininya di Karil gitu ya kan Bapak dan Ibu, kalau tugas 1 nggak terupload, tugas 4 nggak bisa ngupload gitu. Nah, itu saya tekankan dari sekarang ya Bapak dan Ibu ya, jadi tidak ada miskonsepsi lagi atau miskomunikasi lagi bagaimana tentang penilaian dari tugas 1 sampai tugas 4. Oke, Bapak dan Ibu, kita boleh mulai sekarang untuk materinya. Boleh ya Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, apakah terlihat dengan jelas di layar? Jelas. Iya, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas. Oke, nah jadi kita akan membahas tentang menulis artikel ilmiah. Nah, sebenarnya artikel ilmiah ini sebelumnya juga sudah pernah digadang-gadang sama Kementerian Pendidikan gitu ya kan, di mana sebagai seorang guru kita harus membuat sebuah artikel ilmiah. Nah, minimal itu berbasis PTK atau penelitian tindakan kelas gitu. Nah, namun karena udah terlalu banyak gitu ya kan beban administrasi yang dirasakan oleh guru-guru, terutama kemarin menulis artikel ilmiah ini berbarengan dengan PMM gitu. Ya kan, akun PMM. Nah, jadi terakhir pemerintah membuat ini, ya udah artikel ilmiah tidak usah difokuskan gitu kan, lebih fokuskan kepada peningkatan kompetensi melalui PMM gitu. Nah, tetapi di sini UT sendiri itu mengambil kebijakan juga ya kan. Ini sudah berganti Bapak dan Ibu layarnya? Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Nanti kalau layarnya belum berganti boleh dikonfirmasi ke saya ya Bapak dan Ibu ya. Oke, Ya, oke. Nah, jadi di sini artikel ilmiah itu adalah salah satu produk tulisan ilmiah yang disusun berdasarkan hasil kajian atau penelitian serta disusun dengan menggunakan kaidah yang disetujui oleh masyarakat keilmuan. Nah, maksudnya apa di sini? Nah, Bapak dan Ibu kan diumpamakan sebagai seorang peneliti gitu kan. Peneliti. Kemudian yang diteliti itu siapa? Yang kita teliti itu adalah objeknya atau subjeknya itu adalah siswa kita sendiri. Itu. Nah, tujuannya apa? Tentunya tujuannya itu untuk meningkatkan hasil belajar gitu kan, untuk meningkatkan keterampilan proses sains, keterampilan literasi gitu kan, keterampilan numerasi gitu.
Nah, jadi disinilah peranan dari Bapak dan Ibu gitu kan sebagai seorang peneliti. Nah, diharapkan juga dari Karir ini kita mengembangkan metode penelitian yang namanya itu PTK. Gitu. Nanti kita kaji lagi PTK itu yang bagaimana gitu. Ini kita hanya membahas dulu kulit-kulit artikel ilmiah itu apa. Nah, jadi tujuan dari mata kuliah ini apa kan gitu kan. Nah, jadi tujuannya ini Bapak dan Ibu harus menghasilkan artikel ilmiah sebagai syarat kelulusan. Nah, kemudian jika artikel ilmiah ini sudah sesuai dengan kaedah dari UT gitu kan. Maksudnya kaedahnya bagaimana? Misalnya judulnya sudah menarik gitu kan. Judulnya juga sudah kekinian gitu. Baru yang ketiga, plagiasinya di bawah 30% gitu. Nah, kemungkinan judul yang atau artikel ilmiah yang Bapak dan Ibu buat gitu kan, itu akan diunggah ke halaman repositori UT gitu atau dalam artian dipublikasikan dalam bentuk artikel-artikel ilmiah gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih bagian-bagian artikel ilmiah itu sendiri. Nah, pertama sekali itu adanya judul artikel. Nah, nanti di sini Bapak dan Ibu harus membuat judul artikel. Saya harapkan judul artikelnya ini sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ya Bapak dan Ibu ya. Saya nggak mau Bapak dan Ibu itu ada yang membuat model ini, model itu gitu kan. Saya harap ya sesuailah dengan perkembangan sekarang. Misalnya peningkatan keterampilan literasi sains, numerasi gitu kan. Keterampilan proses sains, keterampilan ilmiah gitu. Jadi saya nggak mau hanya mengkaji tentang hasil belajar aja gitu. Baru udah gitu ya kaitkanlah sekarang itu kan lagi booming tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak dan Ibu juga kaitkan pembelajaran berdiferensiasi itu yang bagaimana yang mau diterapkan gitu. Atau ada juga sekarang ini kan sudah masuk era digital gitu kan, digitalisasi. Bapak dan Ibu ada nggak di kelasnya menggunakan Quizizz gitu kan, menggunakan Kahoot, atau menggunakan media-media pembelajaran yang lain gitu kan. Nah, tidak hanya elektronik juga yang diharapkan, Bapak dan Ibu juga bisa juga menerapkan pembelajaran berbasis ini apa etnopedagogi gitu atau berbasis kearifan lokal. Misalnya bagaimana? Misalnya pembelajaran berbasis kearifan lokal gitu kan. Di suatu daerah itu ada istilahnya ada lubuk larangan. Nah, Bapak dan Ibu ingin mengembangkan media pembelajaran mengenai lubuk larangan tersebut bagaimana gitu. Nanti kita kaji lagi lebih dalam bagaimana menemukan judul-judul yang menarik gitu ya kan. Baru Bapak dan Ibu tidak lupa membuat nama pengarang. Nah, nama pengarang ini adalah nama Bapak dan Ibu sendiri gitu. Dan afiliasinya itu adalah universitas terbuka. Nah, baru ada abstrak. Nah, nanti kita juga paparkan di abstrak ini. Itu dia memuat deskripsi latar belakang gitu kan. Deskripsi latar belakang secara singkat. Baru dia memuat metode juga. Dia memuat subjek penelitiannya juga gitu kan. Baru ada hasil sama kesimpulan juga di dalam abstrak ini. Nah, jadi di sini kalau Bapak dan Ibu itu kan pertama sekali harus mencari jurnal atau artikel ilmiah yang sesuai dengan judul yang Bapak dan Ibu buat gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa aja dalam sehari itu mencari sampai 20 jurnal gitu kan sesuai dengan judul. Nah, Bapak dan Ibu untuk memudahkan menspesifikasikan jurnal-jurnal tersebut, Bapak dan Ibu tinggal baca aja abstraknya. Nyambung nggak kira-kira? Yang itu nggak kira-kira keterampilan yang mau ditingkatkan gitu. Yang cocok nggak latar belakang masalahnya dengan masalah yang ada di sekolah saya, misalnya seperti itu. Nah, baru ada juga yang berisi, ada isinya kata kunci atau keyword, baru ada pendahuluan, metode penelitian, analisis data, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar rujukan. Nah, mungkin sekarang Bapak dan Ibu lagi mengambil mata kuliah PTK, benar ya Bapak dan Ibu ya? Bukan PTK, PKP. PKP, Bu. Ya, benar ya Bapak dan Ibu ya, ada yang ngambil PKP ya. Ya benar, Ya, Bu. nah jadi ada juga tuh pertanyaan, mungkin Bapak dan Ibu bingung, apa sih beda PKP sama Karil ini gitu kan.
Nah, sebenarnya bedanya itu kalau PKP itu sama seperti kita membuat skripsi. Ada bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Nah, sedangkan Karil ini dia sudah lebih simple atau siap publikasi gitu. Di mana bagian-bagiannya itu adalah terdiri dari ini, 10 bagian ini Bapak dan Ibu. Nah, jadi bahkan ada dosen PKP yang menyarankan, ya udah PKP bareng aja dengan Karil gitu kan. Jadi hasil Bapak dan Ibu nulis PKP, itulah yang kita buat sebagai bentuk artikel ilmiah ini tadi gitu. Nah, jadi di sini ada kombinasi dua dosen lah gitu ya kan, yang Bapak dan Ibu iniin gitu kan, yang Bapak dan Ibu terima gitu, dua kombinasi dosen, bimbingan dari dua dosen. Nah, nanti di nama pengarang ini juga Bapak dan Ibu bisa lampirkan nama dosen PKP dan kemudian nama dosen karilnya gitu. Jadi dari sini bentuk PKP dan karil aman ya Bapak dan Ibu ya, atau masih bingung? Nggak apa-apa kalau masih bingung, kita diskusikan aja kembali bingungnya di mana gitu ya kan. Aman semuanya? Insya Allah Ibu, aman. aman ya. Jadi yang membedakannya itu kalau di PKP itu dia ada bab 1 gitu kan. Nah, bab 1 itu terdiri dari pendahuluan, tujuan, baru manfaat, baru definisi operasional gitu kan. Itu di bab 1 aja. Sedangkan bab 2 itu dia terdiri dari tinjauan teoritis. Itulah misalnya Bapak dan Ibu membuat model PBL gitu kan. Nah, model PBL-nya dijelaskan bagaimana sintak-sintaknya. Baru di bab 3, Bapak dan Ibu itu biasa menjelaskan metode penelitian gitu. Nah, metode penelitian itu dijelaskan apa aja? Ada lokasi, ada ini subjek penelitiannya apa, populasinya apa, teknik analisis datanya bagaimana gitu kan. Baru ininya bagaimana, uji-ujinya uji apa aja, itu biasa di bab 3 gitu. Sedangkan di bab 4 itu dia memuat hasil. Nah, berbeda dengan karil tadi. Karil tadi lebih spesifik gitu ya kan. Karena di karil inilah yang akan kita publikasi nanti dalam bentuk artikel ilmiah. Oh. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya itu seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini nanti judulnya gitu ya kan. Baru ini nanti nama pengarangnya. Ini nanti Bapak dan Ibu buat nomor 1 itu Bapak dan Ibu gitu kan. Nomor 2 mungkin dosen PKP-nya. Kalau PKP dan karilnya sama gitu kan. Kalau PKP dan karilnya berbeda, ya udah berarti nama kita dua aja gitu. Nama Ibu dan nama saya gitu. Baru nanti di sini ada afiliasinya itu adalah tempat kita ini gitu kan, buat aja semua afiliasinya itu adalah universitas terbuka aja gitu semua. Nah, nanti emailnya atas nama siapa gitu kan, emailnya tetap atas nama Bapak dan Ibu juga gitu. Nah, ini abstraknya. Abstrak itu biasa dia dua bahasa gitu ya kan, ada yang bahasa Inggris duluan di atas, baru di bawahnya itu adalah bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, jadi kalau dalam artikel ilmiah gitu kan. Nanti kan saya ajarin juga Bapak dan Ibu bagaimana mencari artikel ilmiah gitu kan. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti cari artikel ilmiah itu ingat, di artikel ilmiah itu ada volume seperti ini, volume 40, nomor 3 gitu kan. Baru ada tanggal mungkin nggak ada gitu kan, paling ada bulan terbit sama tahun terbit. Baru ada ini Cakrawala Pendidikan, ini adalah nama jurnal penerbitnya gitu. Nah, tujuannya apa? Inilah jurnal yang benar gitu. Karena banyak juga kayak proceeding gitu kan, atau kayak kutipan biasa, literatur biasa itu dia tidak ada terdapat ini gitu. Nah, jadi contoh jurnal yang baik dan benar itu seperti ini, ada volumenya, ada nomornya, dan ada penerbit jurnalnya gitu. Nah, jadi pada tugas 1 itu kan Bapak dan Ibu diminta untuk pertama itu membuat outline penelitian kan gitu kan. Baru yang kedua diminta untuk mencari literatur sebanyak-banyaknya sesuai dengan judul yang akan dibuat gitu. Nah, jadi
kita coba kaji dulu bagaimana cara mencari jurnal. Nanti setelah saya memaparkan, Bapak dan Ibu boleh mencari sendiri gitu ya kan jurnalnya. Nanti akan saya pandu. Bapak dan Ibu juga boleh mencoba di ininya, di laptopnya masing-masing. Tunggu saya coba. Inilah ya, share screen juga ya. Oke, Bapak dan Ibu sudah terlihat semua? Sudah ya, sudah terlihat, sudah terganti semua ya Bapak dan Ibu ya halamannya ya. Udah, Ibu. Nah, jadi ini sekarang kita coba mencari jurnal gitu. Bapak dan Ibu boleh dicoba semua di laptopnya masing-masing. Coba buka Google gitu kan. Kemudian ketikkan bacaannya Google Scholar. Kemudian kita klik Google Scholar gitu kan. Nah, ini akan muncul tampilannya seperti ini, Google Cendekia. Nah, di sini Bapak dan Ibu bebas mau masukin judul apa aja. Dan saya harap judulnya itu sesuai dengan perkembangan saat ini. Misalnya, pengaruh, karena kita PTK itu biasa upaya peningkatan hasil belajar siswa dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Nah, misalnya seperti ini. Langsung muncul halamannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, di sebelah kiri kita ini sudah tertera tahun. Nah, Bapak dan Ibu tentukan tahun berapa yang mau dicari. Nah, biasanya di UT gitu kan, itu ada 5 tahun terakhir. Kalau jurnal gitu kan, berarti dari 2024, 2023, 2022, 2021 sampai 2020 gitu. Berarti kalau lewat dari 2020 itu berarti dia sumbernya sudah tidak valid lagi seperti itu. Karena daftar pustaka juga termasuk dalam kriteria penilaian gitu kan Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu bisa langsung klikkan aja sejak tahun 2024. Nah, nanti semua penelitian di tahun 2024 gitu kan, ini akan tertera di sini gitu. Nah, Bapak dan Ibu bisa milih yang mana yang mau dicari gitu ya kan. Ini ada pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Dan ini untuk mata pelajaran agama gitu kan. Kalau ini pada mata pelajaran matematika, nah disesuaikan kembali Bapak dan Ibu dengan materi yang Bapak dan Ibu ingin pilih gitu. Misalnya saya ingin milih materi inilah pecahan, misalnya seperti itu. Upaya meningkatkan hasil belajar matematika, materi pecahan, menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Coba saya klik ya jurnalnya ya, ini beneran jurnal atau bukan, atau proceeding gitu. Karena jurnal dan proceeding itu beda bentuknya. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini. Oh ya, Bapak dan Ibu. Nah, kita ketik di sini yang ada PDF. Kita klik gitu kan. Nah, muncullah seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh jurnalnya gitu kan. Upaya meningkatkan hasil belajar matematika, materi pecahan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi untuk siswa kelas 4. Nah, ini sudah ada judul, sudah ada penerbit jurnalnya.
yaitu jurnal ilmiah pendidikan dasar, gitu ya kan. Kemudian sudah ada volumenya itu 9, nomornya itu 2. Kemudian ada juga tahunnya, yaitu tahun 2024. Nah, berarti ini beneran jurnal yang kita cari, gitu kan. Nah, jadi pahami Bapak dan Ibu kata kuncinya, pertama sekali, cocokkan dengan metode atau model yang mau Bapak dan Ibu teliti. Misalnya di sini saya meneliti, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya cari semua model-model tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tuh kan? Kedua, saya pilih materi yang sesuai. Nah, jika materi yang sesuai tidak ada, gitu kan, apa yang harus dilakukan? Tidak apa-apa materi tidak sesuai gitu, tapi tetap ini mata pelajarannya harus sesuai, yaitu misalnya matematika. Gitu. Nah, bisa jadi materi yang mau Bapak dan Ibu teliti gitu kan, itu adalah salah satu keterbaharuan kita gitu. Misalnya Bapak dan Ibu mau meneliti materi statistik gitu kan, atau mau meneliti materi bilangan desimal gitu. Ya nggak masalah materinya itu tidak terdapat di dalam beberapa jurnal gitu. Yang penting pembelajaran berdiferensiasi pada matematika itu dia ada gitu. Sampai sini ada yang mau kita diskusikan kembali Bapak dan Ibu? Aman? Bagaimana mencari jurnal? Sudah aman? Nah, nanti di sini saya akan coba lihat Bapak dan Ibu satu persatu untuk mencari jurnal tadi. Gitu. Aman ya sampai sini ya Bapak dan Ibu ya? Aman, Bu. Aman ya? Nah, bolehlah saya kasih waktu dulu untuk Bapak dan Ibu. Mungkin dari sekarang sudah ada gambaran, kira-kira ketik aja di Google Scholar gitu kan. Sesuaikan materi Bapak dan Ibu apa yang mau kita coba teliti gitu kan. Kita kaji aja dulu pelan-pelan. Kita coba cari referensi jurnalnya, ada enggak gitu kan. Nanti kalau nggak ada, kita coba cari solusinya bagaimana, ataukah ganti judul gitu. Oke, boleh ya Bapak dan Ibu ya. Nanti kalau sudah berhasil cari jurnalnya, kita coba diskusikan kembali gitu. Boleh ya Bapak dan Ibu ya, saya kasih waktu 10 menit, bisa? Agar Bapak dan Ibu bisa cari, 10 menit, bisa cari jurnal gitu ya kan, sesuai dengan judul. Kemudian nanti kita akan coba membuat ini, apa namanya, kutipan, coba membuat pengutipan. Nah, jadi untuk sekarang coba Bapak dan Ibu masing-masing gitu kan, cari di Google sendiri. Nanti yang sudah berhasil boleh share ke saya ya, gitu. Boleh ya Bapak dan Ibu ya, 10 menit dari sekarang kita mulai ya Bapak dan Ibu ya. Nanti akan saya tanya satu persatu, sudah dapatkah atau terkendala di manakah gitu. Untuk yang mau dikerjakan sudah paham Bapak dan Ibu? Kalau untuk jurnalnya itu bisa, Bu. Cuman untuk bukunya itu yang saya bingung, Bu. Cara mencarinya. Karena itu minimal 5 Oke, nggak jurnal apa-apa. dan 5 buku begitu. Oke, nggak apa-apa Ibu. Ibu rencana mau tentang apa Ibu Ayu judulnya Ibu? Judulnya punya saya, Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Demonstrasi terhadap Keaktifan dan Pemahaman Konsep Siswa Materi Perubahan Wujud Benda. Ada siswa kelas 4. Sorry Ibu, jaringannya terputus-putus. Boleh diketikkan aja Ibu di kolom chatting kita Ibu. Boleh ya Ibu ya. Ayo jika ada ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak yang sudah menemukan judul, boleh di-share di kolom chat aja.
Ibu mau tanya, Iya, Ibu. Ibu saya kan ini apa namanya untuk karya ilmiah ini ambil hair ya karena tidak lulus tuh karena Turnitinnya yang kurang. Tapi pas di saya tuh Turnitinnya tuh di bawah 30, tapi ternyata pas dicek di pusatnya katanya Turnitinnya masih di atas 30. Jadi saya nggak lulus. Terus kalau misalnya saya ambil judul yang sama untuk diperbaiki lagi gitu bisa nggak sih Bu? Atau kita harus cari judul yang lain lagi aja? Coba judul Ibu apa, Ibu? Tentang apa? Tentang itu juga sesuai dengan PKP Bu. Soalnya kalau PKP Iya. itu dulu ngajuin judulnya harus di ACC sama dosennya. Jadi untuk mempermudah itu kita sama-sama disamain sama karirnya seperti yang Ibu katakan di awal tadi. Bentar Iya, Ibu. apa itu, Ibu, judulnya, Ibu? Kan saya nggak tahu judul PKT-nya apa, Ibu. Ya, meningkatkan prestasi belajar menggunakan media gambar pada mata pelajaran IPA di kelas 5. IPA-nya itu materi apa, Ibu? Untuk materinya, bentar. Nah, jadi kan kalau misalnya pembelajaran IPA gitu, itu kan ada banyak itu kan, Bu, materinya. Bahkan dari semester 1 sampai semester 2 itu tetap IPA gitu ya kan materinya. Nah, boleh-boleh aja, tapi dispesifikasikan lagi, Ibu. Jangan pada mata pelajaran IPA, tapi pada materi apa difokuskan di situ. Karena kalau Ibu buat mata pelajaran IPA dari semester 1 sampai semester 2 gitu kan, Ibu harus melakukan penelitian. Gitu. Jadi kita spesifikasikan lagi, Ibu mau pakai materi apa gitu. Itu aja yang dikaji materinya. Atau memang mungkin ya kan penerapan Ibu di metode, Ibu sudah pakai materi misalnya sistem pencernaan gitu kan. Cuman di judul Ibu itu materi mata pelajaran IPA gitu. Jadi disinkronkan aja dengan materi yang Ibu bawakan gitu maksud saya. Di kelas Gitu. ngajar apa, Ibu? Materi apa? PKP kemarin materi apa, Ibu? Kalau untuk mengajarnya saya belum pernah mengajar Ibu. Oh, belum pernah mengajar. Jadi Iya. ngambil datanya bagaimana, Ibu Asih? Dari ini apa namanya? Kan itu ngambil apa artikel juga itu ya Bu ya. Jadi nyari di Google aja. Iya, nggak bisa gitu, Ibu. Ini kita kalau artikel ilmiah itu, kita harus lakukan penelitian ke sekolah, gitu. Nah, minimal kalau Ibu nggak lakukan penelitian, itu dia ada namanya studi literatur. Nah, kalau studi literatur itu bukan judulnya, bukan upaya peningkatan hasil belajar, gitu.
tapi lebih ke misalnya penggunaan teori, misalnya teori belajar Piaget gitu kan, dari berbagai penelitian. Nah, itu bisa Ibu rangkum. Nah, mungkin di sini kendalanya karena Ibu tidak melakukan penelitian, sementara kan di karir ini diharapkan kita itu melakukan penelitian langsung gitu, Ibu. Jadi sampai sekarang Ibu juga belum ngajar ya gitu ya, Ibu ya? Belum, Ibu. Belum Udah juga pernah ya? ngajar, Nggak apa-apa tapi gitu, Kak. untuk ini apa namanya? Ngajarnya tuh tahfiz. Jadi hafalan Al-Qur'an. Tahfiz ya, Cuma Ibu ya? Nggak apa-apa juga iya, sih, Bu, kita masukin aja tentang agama gitu kan, Bu. Bagaimana metode-metodenya biar cepat siswanya itu menghafal gitu, nggak apa-apa juga Ibu bisa masukin. Yang penting benar-benar Ibu teliti gitu. Ada Ibu lakukan penelitian di situ. Jadi bukan karangan-karangan gitu, Ibu. Nggak apa-apa kok Ibu ada ngajar tapis, ada ngajar mungkin ngajar ngaji lagi gitu kan. Kayak mana cara langkah-langkah yang Ibu lakukan agar si siswanya itu ngerti huruf, bisa membedakan huruf ini bagaimana. Itu malah lebih bagus, Ibu. Nah, oke, jadi di sini saya harapkan juga ya Bapak dan Ibu ya, jika ada yang belum mengajar gitu kan, atau punya teman yang ngajar di sekolah udah ada gitu kan, bolehlah koordinasi dengan teman-temannya gitu kan, mana tahu Bapak dan Ibu bisa melakukan penelitian di sekolah mereka gitu. Atau jika Bapak dan Ibu tidak mengajar dan tidak punya teman juga di sekolah-sekolah gitu, bisa penelitiannya itu berbasis literatur. Namanya literatur review, itu beda lagi dengan PTK memang gitu kan, tapi ya sama-sama layak lah untuk kita publikasi, gitu. Cuman yang membedakannya apa, kalau literatur review itu, dia sumbernya lebih banyak gitu. Misalnya kalau kita di Kahril ini kalau di PTK hanya 10 jurnal, gitu, hanya 5 jurnal dan 5 buku, gitu kan. Sedangkan di tinjauan teoritis atau literatur review, gitu kan, itu dia bisa lebih dari 20. Nah, jadi sebenarnya kembali ke Bapak dan Ibu, gitu kan, mau pilih literatur review, gitu kan, atau langsung terjun ke sekolah untuk melakukan penelitian. Nah, sebenarnya itu nggak ada masalah juga, gitu kan, sama-sama kita ada melakukan analisis, langkah-langkah mana yang tepat, langkah-langkah mana yang bagus, gitu. Nah, jadi saya sebenarnya salut juga dengan Ibu, gitu kan, sudah memaparkan kendalanya di mana, gitu. Jadi nanti kita bisa evaluasi kembali, gitu ya kan, Ibu, kan. Terima kasih ya, Ibu, ya, sudah mau berargumen, gitu, gimananya. Ada lagi kira-kira Bapak dan Ibu, sudah semuanya dapat jurnalnya? Saya dapat jurnal, Bu. Oke, dengan Ibu siapa ini? Ibu Azua ya? Kok namanya beda ya? Dwi Astuti. Saya Dwi Astuti, Oke. Bu. Oke, Ibu. Ya. Nah, gimana itu Ibu? Kira-kira Ibu kendalanya Ibu? Ibu nyari judul apa? Saya ingin mencoba mencari judul karena saya ingin basic yang saya ingin tulis dalam artikelnya tentang matematika, kemampuan Benar, Ibu. perkalian. Karena saya sudah mengajar, tapi ternyata kemampuan perkalian anak-anak itu masih sangat rendah. Jadi saya ingin mencoba mencari artikel yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan pembelajaran perkalian. Kebetulan saya sudah menemukan artikelnya, Bu, berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Perkalian Matematika Berbasis Gamifikasi Berbantuan Android dan PC. Karena kebetulan di sekolah saya memang sudah sering menggunakan hub Android dan PC untuk metode belajarnya, maka saya ingin mengaitkan dengan proses pembelajaran dan masalah yang saya hadapi saat ini. Jadi saya ingin mencoba mengembangkan metode pembelajaran matematika berbasis gamifikasi dengan Android dan PC.
Oke, Ibu boleh dibaca lagi jurnalnya, kira-kira metodenya di situ bagaimana, Ibu? Atau enggak Ibu boleh share screen, Ibu? Yes. Saya belum baca semua sih, cuman saya baru judulnya ini kebetulan kok ngepas gitu ya. Ya, benar nggak apa-apa, Ibu. Kita coba share screen ya, Ibu ya. Boleh share ke kami, Ibu, untuk jurnalnya. Ini ya. Sebenarnya sangat menarik gitu ya kan Ibu kan. Ibu langsung nengok situasi di sekolah gitu. Ternyata banyak anak SD yang susah perkalian. Ini susah dalam artian susah menghafal atau Susah hafal susah juga menemukan ya. konsep gitu Ibu. Ya ada, jadi Mas bermacam-macam itu, ada yang metodenya mereka, konsepnya mereka kurang paham, atau juga memang kurang menarik terhadap pelajaran matematika gitu. Jadi saya masih mencari permasalahannya di mana. Boleh nanti di-share ke kami ya Bu ya. Ini kebetulan kendala ini nih Bu, jaringan jadi agak susah. Bentar. Saya sudah ngirim di chat untuk judulnya saya. Oke. Oke, untuk Ibu Ayu ya. Nah, pengaruh penerapan metode pembelajaran demonstrasi terhadap keaktifan dan pemahaman konsep siswa, materi perubahan wujud benda pada siswa kelas 4 SDN Pasisan. Coba kira-kira dasar Ibu memilih wujud benda ini apa, Ibu? Kenapa harus milih materi tersebut? Karena ini kadang anak-anak itu masih bingung dalam konsep yang mengkristal, apa lagi? Yang mengkristal, menyumbling itu anak-anak ada yang masih bingung begitu. Kalau untuk mencair dan membeku mungkin anak-anak sudah paham. Oke, karena itu ya Ibu ya. Nah, jadi Ibu nanti di latar belakangnya, Ibu paparkan juga hal tersebut, itu kan berdasarkan hasil observasi yang Ibu lakukan gitu kan. Nah, jadi hasil observasi itu belum tentu cukup kuat gitu. Ibu juga harus menyebarkan soal pretest gitu. Pretest atau adalah soal ujian atau enggak ujian tahun lalu gitu kan, yang Ibu kaji, benar enggak di antara materi fisika gitu kan, antara materi yang begitu banyak, memang perubahan wujud ini yang siswanya itu kurang paham gitu. Jadi paparkan hasil belajarnya juga Ibu. Nah, kurang pahamnya di materi apa gitu kan, baru dipaparkan juga ininya berapa persen yang paham. Misalnya dari 30 siswa gitu kan, ada 25 siswa yang belum tuntas KKM gitu. Jadi Ibu paparkan berapa siswa yang belum tuntas sehingga dinyatakan layak bahwa materi perubahan wujud ini dia untuk dilakukan penelitian seperti itu Ibu. Nah, metode demonstrasinya lebih ke mana ini Ibu kira-kira yang mau Ibu lakukan? Nanti saya belum dapat gambaran ya Ibu Ayu ya? Ibu Ayu sendiri belum dapat gambaran mengenai metode demonstrasi yang mau diterapkan ini bagaimana? Belum ya. Nah,
Jadi Bapak dan Ibu, kita juga harus pahami ya, sekarang itu perkembangan zaman itu udah beda ya sama zaman kita dulu gitu. Kalau zaman saya dulu, guru hanya sekedar menjelaskan di papan tulis aja gitu kan. Kita sudah ngerti gitu, kita sudah paham maksudnya gitu. Sekarang itu sudah banyak ya Bapak dan Ibu ya, anak-anak itu udah banyak terdistrak, ada game-game online, ada lagi ini gitu kan, wacana-wacana lain atau video-video viral lainnya gitu kan, udah banyak terdistrak untuk malas belajar. Nah, jadi sini diharapkan Bapak dan Ibu mampu menerapkan metode yang menarik juga bagi peserta didik tersebut, apalagi ini di anak SD gitu kan Ibu kan. Nah, kebanyakan jika SD-nya kelas bawah gitu, nggak ada salahnya kita gunakan istilahnya pembelajaran berbasis game, game edukasi gitu kan. Ada kita misalnya kalau mau kombinasi dengan digital gitu kan, kita bisa pakai Kahoot, kita bisa pakai word wall gitu kan. Nah, saya harapkan juga penelitian Bapak dan Ibu ke arah situlah judul-judulnya gitu, karena itu lebih menarik juga. Ada Quizizz gitu kan, ada Kahoot, ada lagi word wall gitu, baru ada lagi TTS, teka-teki silangnya gitu. Ada lagi bermain polio, ada lagi menemukan harta karun gitu kan. Nah, diharapkan Bapak dan Ibu selain menerapkan metode tersebut juga ada misalnya ketika anak-anak berhasil menemukan harta karun gitu kan, dia dapat reward-nya apa gitu, atau enggak ketika dia gagal ketika dia menemukan harta karun dikasih pertanyaan, baru sampai ke level berikutnya gitu, baru naik naik ke level berikutnya. Jadi istilahnya siswa itu tertantang gitu untuk memecahkan tiap level-level tersebut. Nah, tentunya di level 1 sampai level seterusnya gitu, tentunya ininya tingkat kesukaran soalnya juga tentunya berbeda-beda. Nah, karena kita kan rata-rata anak SD gitu kan, Bapak dan Ibu diharapkan mungkin lebih ke permainan game edukatif gitu. Atau enggak bisa aja game-game kita yang zaman dulu itu ada main lompat tali gitu kan. Kenapa lompat talinya harus sampai 7 kali? Ada juga permainan hitung kelereng. Nah, mungkin ada siswa yang belum pandai berhitung gitu kan, disuruh dia coba bermain hitung kelereng gitu. Baru ada permainan lain-lain lah mungkin yang berbasis kearifan lokal sesuai dengan daerah kita gitu kan. Bisa juga diterapkan di dalam pembelajaran. Nah, itu juga lagi ininya, lagi hot-hotnya penelitian tentang tersebut, Ibu. Berbasis etnopedagogi, berbasis kearifan lokal gitu. Ada lagi kira-kira yang mau menambahkan Bapak dan Ibu? Saya sudah mengirimkan Bu di grup karir, tapi mungkin itu baru salah satu, saya belum mencari yang lain. Nanti kalau memang ada yang lebih spesifik lagi, dan saya akan ajukan lagi ke Ibu. Ya, di grup kita ya Ibu ya. Oh ini, oke Ya. saya buka ya Ibu ya. Tapi itu belum spesifik, saya juga belum baca. Oke Bapak dan Ibu sudah berganti ya layarnya ya. Oke kita coba. Nah jadi sebenarnya misalnya ini ada jurnal gitu kan. Bapak dan Ibu tinggal baca aja abstraknya. Mau tanya Bu, dari judul ini bisa tidak saya menerapkan dengan judul yang sama, tapi saya menerapkannya di kelas saya, karena hasilnya belum tentu sesuai dengan judul tersebut, bisa jadi berbeda gitu. Tapi saya mengambil judulnya yang sama seperti ini.
Oke, Bapak dan Ibu, suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Terdengar ya. Oke, tadi saya dikirimin link sama Ibu. Ibu siapa tadi? Kita buka ya linknya ya. Oke, sudah terganti semua Bapak dan Ibu? Sudah ya, sudah terlihat dengan jelas ya Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini menarik ya, judulnya itu adalah pengembangan media pembelajaran perkalian matematis berbasis gamifikasi berbantuan Android dan PC. Nah, jadi dari sini Bapak dan Ibu juga sudah memahami, ini kan judulnya pertama itu adalah pengembangan. Berarti kalau kita pakai pengembangan, metode yang kita gunakan juga adalah metode pengembangan. Nah, pengembangan itu ada banyak metodenya, ada Tiadrajan, metode yang lainnya gitu kan, ada 4D gitu kan. Nah, jadi di sini mungkin ibunya lebih tertarik pada berbasis gamifikasi sama Android dan PC tadi ya Ibu ya. Nah, jika kita lihat, jadi Bapak dan Ibu boleh mencari lebih dari 10 jurnal gitu kan. Nah, jangan bingung Bapak dan Ibu bisa baca di abstraknya gitu. Di abstrak ini, itu dia sudah merangkum semua penjelasan dari isi jurnal tersebut. Jadi nggak pala kita baca sampai 10 jurnal gitu kan. Jadi kita bisa lihat aja, oh ternyata latar belakangnya itu adalah ini, pada pemanfaatan teknologi. Itu baru kita tengok lagi tujuan penelitiannya itu apa. Nah, tujuan penelitiannya itu adalah untuk menghasilkan produk gitu. Berarti tujuannya untuk menghasilkan produk aja. Bahwa produk tersebut mungkin sudah sesuai dengan pembelajaran yang ada, mungkin seperti itu. Baru di sini dia subjeknya juga sudah ada.
sudah jelas ya kan subjeknya berapa, baru berapa ahlinya. Jadi kalau judulnya itu pengembangan, kita itu pakai metode yang berbeda. Tapi nggak apa-apa juga, misalnya Bapak dan Ibu hanya untuk melihat keberhasilannya, boleh juga dijadikan referensi. Tapi kalau untuk judul PTK itu jarang ada pengembangan gitu. Biasanya dia judulnya peningkatan hasil belajar gitu, atau upaya peningkatan hasil belajar media pembelajaran perkalian matematis berbasis gamifikasi. Biasa gitu. Jadi pengembangannya kita hilangkan. Jadi tetap kita pakai judul upaya peningkatan, misalnya gitu kan. Apa yang mau kita tingkatkan? Hasil belajar kah? Keterampilan sains kah? Seperti itu. Baru kita tengok, nah ini metodenya otomatis dia menggunakan metode pengembangan tadi, gitu kan. Baru analisis datanya gimana. Oke, coba Ibu siapa tadi? Boleh paparkan kira-kira kalau di sekolah bagaimana Ibu untuk pengembangannya Ibu? Saat ini masih berbagai metode saya pakai, salah satunya dengan gamifikasi, kadang quizzes, live worksheet, masih berbentuk seperti itu. Jadi terus latihan-latihan, tapi dengan menggunakan Android atau PC selama ini. Oke, kira-kira Ibu sendiri mau fokuskan ke penggunaan apa itu Ibu? Mungkin saya juga belum punya gambarannya Bu ya, metode yang tepat mana. Saya yang sudah ya, tapi yang sudah ada hasil terlihat itu paling itu dengan menggunakan quizzes Bu, itu sudah mulai ada peningkatan anak-anak. Jadi anak-anak ternyata lebih cepat karena anak-anak lebih cepat menggunakan HP gitu ya, jadi lebih tertarik untuk mengerjakan itu. Hanya ketelitiannya memang lebih berkurang dengan menggunakan HP. Oke, Jadi kalau untuk sarana dan prasarananya berarti sudah memadai ya Ibu ya, sekolah kita ya Ibu ya? Sudah, ya. Sudah ya. Cuman Jadi nanti untuk metodenya kira-kira itu yang masih mau saya cari Bu, gamifikasinya yang seperti apa. Benar, biasa kan kalau nah biasa Ibu kalau menggunakan aplikasi Android gitu kan, itu sebelumnya aplikasinya sudah ada pengembangnya, udah dikembangkan, kita mau gunakan model apa, metode apa gitu kan. Kemudian aplikasinya setelah kita kembangkan, setelah kita buat codingnya, kemudian disisipkan di handphone kita gitu. Kalau pada jurnal yang saya baca tadi ya Ibu ya, kemudian disisipkan di handphone, kemudian handphonenya ini mungkin kemudian aplikasinya di-share ke siswa-siswanya gitu kan, biar mereka bisa lebih mudah memahami materinya, seperti itu Ibu. Nah kemungkinan Ibu kalau misalnya menggunakan WordWall berarti udah aman lah ya fasilitas di sekolah ya Ibu ya, sarana dan prasarananya ya Ibu ya, sudah mendukung semua ya Bu ya. Oke baik Ibu, saya tunggu kabar baiknya Ibu ya, semoga jadi ya karir kita. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi kira-kira Ibu dan Bapak yang mau memaparkan, kira-kira sudah dapat inspirasi enggak judulnya apa? Dari iseng-iseng nyari gitu kan, rupanya nemu nih judulnya apa gitu. Ini sesuai nih judulku gitu kan. Ada lagi kira-kira Bapak dan Ibu? Saya sudah mengirimkan judulnya. Nah, jadi mungkin kan Bapak dan Ibu sudah membaca panduannya lah ya kan. Jurnalnya itu ada 5, bukunya ada 5 gitu. Nah, jadi jurnalnya ini sesuaikan semuanya ke 5 itu. Kalau misalnya kayak Ibu siapa tadi Ibu namanya Ibu? Bu? Agak susah ini. Siap. Saya Bu. Benar Ibu. Ibu siapa namanya Bu? Dwi Astuti Bu. Oh Ibu Dwi. Iya namanya di sini kok agak itu ya Ibu ya, agak panjang ya. Aju Caca. Oh gitu. Saya belum ganti nama. Benar ya? Atau di saya aja yang seperti itu namanya?
Ya nanti boleh Mungkin diganti lah Ibu ya namanya ya, 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 sinimnya ya mungkin diganti. nama anak saya ini nih Bu. Belum diganti. Oke, nah seperti Ibu Dwi tadi gitu kan, dia lebih tertarik ke pengembangan teknologinya, yaitu dia belajar tentang Quizizz gitu kan, atau game-game lainnya mungkin yang akan dikembangkan. Nah, sangat menarik ya Bapak dan Ibu ya, saya harap pun karena siswa kita masih SD, ya nggak masalah juga sih kita buat pembelajaran berbasis game gitu kan, untuk meningkatkan pemahaman mereka juga, atau ada ide-ide lagi yang inovatif lagi, boleh kita ini kan kita diskusikan kembali gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, misalnya Ibu Dwi gitu kan, Ibu Dwi itu Ya. harus mencari 5 jurnal, misalnya mau fokus ke Quizizz gitu kan, cari 5 jurnal semua tentang Quizizz gitu kan. Ya. Kemudian 5 jurnal ini Ibu harus bandingkan atau Ibu harus cari celahnya gitu. Celah dalam artian apa yang membedakan kelima jurnal ini dengan penelitian yang mau Ibu lakukan gitu. Jadi ini sangat penting ya Bapak dan Ibu ya. Kita harus buat novelty atau keterbaharuan apa dari penelitian kita. Jadi kalau misalnya penelitian kita samanya dengan penelitian sebelumnya gitu. Jadi untuk apa kita lakukan penelitian gitu? Tentunya ada tetap peningkatan, tentunya pasti ada peningkatan. Tapi kan diharapkan ada keterbaharuannya gitu. Apa keterbaharuannya? Bisa jadi Ibu menggunakan metode yang lebih komunikatif atau metode-metode lagi gitu kan yang dikombinasikan. Nah, jadi di sini sebenarnya PR yang sangat penting gitu kan bagi kita sendiri selaku peneliti, kita harus mencari novelty-nya apa keterbaharuan penelitian kita dengan kelima jurnal yang kita citasi ini atau yang kita cari ini. Itu sebenarnya kesulitan kita dalam melakukan penelitian. Nah, jadi dari sekarang Bapak dan Ibu bolehlah baca-baca jurnal gitu kan, dikaji-kaji lagi. Iya ya, apa ya yang membedakan penelitianku tentang ini dengan penelitian yang lainnya gitu. Sementara misalnya Ibu dari saya dulu tamat S1 gitu ya kan, itu sudah ada pembelajaran berbasis masalah gitu. Sampai sekarang itu pembelajaran berbasis masalah itu masih booming gitu. Nah, jadi kita kaji lagi apa yang membedakan penelitian tersebut gitu. Nah, jadi saya di waktu S1 dulu yang membedakannya itu apa? Saya itu kan lulusan itu tahun 2018 kan gitu kan Ibu. Nah, jadi yang membedakan penelitian saya tahun 2018 memang sama-sama PBL, cuman di tahun itu PBL belum se-booming sekarang, pembelajaran berbasis masalah itu belum se-booming sekarang gitu ya kan. Nah, jadi yang membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya, di mana pada PBL saya itu, saya sisipkan ada namanya keterampilan pemecahan masalah. Nah, jadi saya tidak hanya fokus pada hasil belajar gitu kan, tapi keterampilan pemecahan masalah siswa itu juga harus tercapai. Nah, di situ saya sudah menyiapkan angket lagi, saya juga sudah menyiapkan indikator penilaian lagi, gitu kan, tentunya berbeda. Baru kapan dikatakan ketercapaian pemecahan masalahnya itu tercapai, gitu. Nah, jadi itulah yang membedakan penelitian saya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu juga harus fokusnya kemana, ke arah mana. Karena kalau di kami juga gitu kan, itu banyak mahasiswa yang sekarang itu lagi booming memang tentang PBL, pembelajaran berbasis masalah atau enggak project based learning gitu kan, atau project based learning. Apa yang membedakannya? Jadi kita harus paham PBL, discovery learning, sama inquiry itu sama-sama berbasis masalah. Cuman tentunya beda. Bedanya dari segi mana? Kemungkinan bedanya dari cara siswa dalam menemukan masalahnya bagaimana, cara kita bagaimana menyajikan masalah ke siswa gitu. Jadi perbedaan-perbedaan itulah yang kemungkinan akan menjadikan novelty atau keterbaharuan dalam penelitian kita. Jadi harapannya di sini apa? Untuk Bapak dan Ibu agar mencari keterbaharuan. Bisa jadi dengan Bapak dan Ibu mencari keterbaharuan itu gitu kan, indikator atau indikasi plagiasinya itu rendah. Tuh.
Jadi bolehlah dipikirkan dari sekarang ya Bapak dan Ibu ya, kira-kira apa ya keterbaharuan penelitianku ya gitu, yang membedakan dengan yang lainnya gitu. Nah, misalnya nggak ada nih, udah mentok nih, udah nggak ada lagi keterbaharuannya gitu. Udah semua dilakukan sama penelitian-penelitian terdahulu, apa ya yang harus kulakukan ya, misalnya gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu bisa tambahi parameter-parameternya. Misalnya apa? Misalnya tidak hanya menilai hasil belajar aja gitu kan, tapi Bapak dan Ibu bisa menilai keterampilan proses sainsnya, literasinya, atau keterampilan numerasinya, seperti itu. Jadi aman ya, jadi novelty itu tidak hanya dari metode, tidak hanya dari gap antara 5 penelitian tersebut, tetapi juga bisa jadi dari penambahan variabel-variabelnya. Nah, tapi di sini variabelnya saya harapkan ya jangan terlalu banyak juga gitu kan. Karena kan kita masih tahap S1 gitu, hanya sekedarnya aja. Oke, kita lanjutin ya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah paham bagaimana cari jurnal. Kita coba cari buku ya Bapak dan Ibu ya. Nah, sebenarnya cari buku itu lumayan gampang juga. Bapak dan Ibu bisa nyari buku elektronik gitu kan. Nah, tinggal kita klik aja Google aja seperti biasa. Nah, ketika Ibu mau tentang pembelajaran digital kayak Ibu Dwi tadi kan gitu kan, beliau ngangkat tema games digital gitu kan. Nah, berarti dia pembelajaran digital, tinggal kita ketik aja pembelajaran digital misalnya gitu. Nah, nanti kita tambahkan titik, baru kita coba doc seperti ini. Nah, nanti kalau beruntung akan ada muncul buku-buku seperti ini Bapak dan Ibu. Ini boleh kita klik. Nah, ini buku-buku seperti ini. Pengembangan, tapi dia yang jelas lah gitu kan. Ini misalnya pembelajaran, media pembelajaran berbasis digital. Nggak apa-apa, kita klik aja. Nanti dia muncul seperti ini. Tapi kita tengok dulu apakah ini bentuk buku. Nah, ya, nanti dia muncul seperti ini bentuk bukunya. Nah, baru kita download. Ini ada tanda downloadnya gitu. Nah, tapi sebelum download, baca juga. Bener nggak daftar isinya kita baca, sesuai enggak dengan apa yang mau kita rujuk. Gitu. Jadi aman ya untuk cari buku, ada kendala lagi? Aman ya. Jadi kalau cari buku ini, itu dia memang tidak ada batas tahunnya gitu kan. Tapi kalau buku-buku yang sudah ada pembaharuan, kayak media pembelajaran, nah itu kan biasa tahunnya dari 2020 ke atas gitu kan Bapak dan Ibu. Kecuali tadi buku kita tentang teori-teori pembelajaran. Kalau teori-teori pembelajaran itu biasa tahunnya tahun lama. Jadi kalau di buku kemungkinan tidak ada kendala perkara masalah tahun, mau dia 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir mungkin tidak ada masalah gitulah Bapak dan Ibu. Untuk mencari buku ada yang mau kita diskusikan atau sudah aman? Aman ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau cari buku kita tinggal buka Google aja, kemudian kita tinggal ketikkan judul buku yang kita cari. Judul bukunya jangan spesifik sekali ya Ibu ya. Gitu, judul bukunya yang judul umum aja. Misalnya media digital gitu kan, atau enggak strategi belajar mengajar. Nah, kalau umum ya kemungkinan bisa ada juga sih, ada muncul gitu kan, tapi sangat sedikit atau tidak ada ditemukan. Jadi kita masukkan judul besar aja lah gitu, judul secara umum aja. Untuk mencari buku ada yang mau kita diskusikan Bapak dan Ibu? Aman? Saya rasa aman ya untuk mencari buku ya. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Oke. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu sudah paham cara nyari buku dan jurnal bagaimana gitu kan. Sudah paham juga menentukan judul yang baik dan benar bagaimana. Kita coba menjelaskan tugas 1 lah dulu ya. Mungkin masih ada yang bingung apa sih tugas 1 itu gitu. Nah, jadi pada tugas 1
Bapak dan Ibu itu merumuskan permasalahan dulu, kemudian membuat judul artikel ilmiah, baru mencari referensi atau jurnal. Nah, jadi dari sekarang Bapak dan Ibu harus cari referensi atau jurnal. Cuman saya harapkan kita ini dulu lah, apa namanya, ACC judul dulu lah. Menarik nggak kira-kira judulnya? Gitu. Bisa nggak dilanjutin lagi untuk judulnya? Saya harap jangan judul-judul yang lama lah kita terapkan gitu kan. Baru yang berikutnya ada mengolah hasil bacaan referensi. Jadi nanti setelah Bapak dan Ibu buat referensi gitu kan, nanti saya ajarin juga bagaimana cara mengolah hasilnya. Kemudian tugas berikutnya ini membuat kerangka karangan atau outline. Nah, jadi diharapkan Bapak dan Ibu itu membuat penelitian PTK. Jadi jangan ada penelitian yang lain atau eksperimen gitu kan, nggak ada. Nah, apa yang membedakan PTK dari penelitian yang lainnya? Nah, jadi kan rata-rata mahasiswa UT itu kan dia sudah mengajar gitu kan, atau sudah sebagai guru. Nah, jadi di sini tujuannya apa? Tujuannya itu agar Bapak dan Ibu bisa melakukan perbaikan pembelajaran pada siswa yang Bapak dan Ibu ajarkan. Nah, jadi yang tahu karakteristik siswanya kan Bapak dan Ibu gitu. Nah, diharapkan Bapak dan Ibu juga bisa memperbaikin apa sih kira-kira gap-nya gitu. Apa sih kira-kira permasalahan yang ada di kelas tersebut. Nah, berbeda dengan penelitian lain. Kalau penelitian lain ini hanya sekedar pengetahuan aja gitu. Baru hanya sekedar prosedur aja. Kemudian prosedur tersebut akan kita uji. Mungkin seperti itu. Berbeda dengan Bapak dan Ibu yang sudah berpuluh-puluh tahun mungkin ya kan yang sudah mengajar. Tentunya otomatis lebih ada dibangun hubungan dekat dengan siswanya, mungkin seperti itu ya kan. Baru metodologinya bagaimana? Metodenya bagaimana? Jadi metodenya itu kalau pada PTK itu dia terdiri dari beberapa siklus. Nah, siklus 1, siklus 2, siklus 3. Nah, rata-rata kita itu pakai siklus 3 sampai siklus 3. Kemudian baru ada istilahnya berhasil. Nah, siklus 1 ngapain gitu kan? Siklus 1 itu biasa dia tentang ini, nanti kita paparkan lah ya siklus 1 ngapain. Berbeda dengan penelitian formal. Kalau penelitian formal itu dia terdapat 2 kelas. Ada 1 kelas eksperimen, ada 1 kelas kontrol. Kemudian kedua kelas ini kita bandingkan hasil mana yang menunjukkan perbedaan. Nah, hasil yang menunjukkan perbedaan ini, inilah kita uji dengan namanya uji endgain. Atau enggak, jika mau mencari lebih spesifik lagi, mungkin pakai ANAFA gitu. Baru peneliti yang terlibat. Tentunya kalau PTK itu adalah guru di sekolah gitu ya kan. Sedangkan penelitian formal itu kemungkinan lain pihak lain yang berminat. Nah, jadi inilah yang membedakan kita sebagai mahasiswa UT dengan mahasiswa yang lain. Gitu. Jadi istilah penelitian kita itu benar-benar terarah. Tujuannya itu adalah untuk memperbaiki pembelajaran siswa kita di kelas. Nah, berbeda dengan penelitian yang lain. Jadi kita coba bagaimana caranya untuk menemukan masalah. Nah, jadi dari selama seminggu ini, bolehlah Bapak dan Ibu coba observasi dulu ya kan, siswa-siswanya, kira-kira apa sih kendala di sana gitu kan, kira-kira apa permasalahannya, materi apa yang susah dirasakan siswa gitu kan. Nah, ketika itu bagaimana motivasi belajar siswanya turun atau rendah gitu kan. Ketika kita observasi misalnya udah sesuai dengan harapan kita, oh ternyata motivasi siswa pada materi pecahan desimal atau enggak bilangan desimal rendah gitu kan. Terbukti dari apa? Terbukti dari rendahnya nilai pretestnya atau rendahnya hasil belajar gitu. Jadi kita bandingkan lagi hasil observasi dengan fakta di lapangan. Faktanya apa? Yaitu tadi hasil belajar tadi, gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari judul-judul penelitian. Nah, misalnya apa? Misalnya ini udah sangat lama ya Bapak dan Ibu ya, cooperative learning ini udah sangat lama. Jadi saya harapkan mungkin di sini ada pembaharuan lagi dari judul ini. Misalnya cooperative learning berbasis
cooperative learning tipe Jigsaw, misalnya dengan media apalah gitu kan. Nah, ini udah sangat lama Jigsaw ini, bahkan dari saya mungkin pun dari profesor-profesor saya dulu gitu ya kan, sudah ada meneliti tentang cooperative learning gitu. Jadi diharapkan di tahun ini sudah ada pembaharuan lah. Jangan cooperative learning lagi, atau kalau mau pakai cooperative learning mungkin dengan kombinasi-kombinasi metode yang berbeda gitu. Nah, jadi contohnya bagaimana judul PTK yang bagus? Penerapan model bla 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 dalam peningkatan hasil belajar gitu. Nah, jadi di sini adanya objek. Objek apa yang mau kita teliti? Yaitu si cooperative learning-nya. Seberapa meningkat cooperative learning-nya gitu kan. Baru yang kedua, kita juga mau meneliti yang namanya hasil belajar. Ada enggak peningkatan hasil belajar? Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu saya tekankan tidak hanya melihat hasil belajar ya. Kita juga melihat, kita pecah aja, ada ini keterampilan numerasinya, ada keterampilan literasi sainsnya, ada keterampilan literasinya. Jadi jangan hanya fokus ke hasil belajar aja gitu. Baru yang berikutnya siswa kelas berapa? Jelas dia di sini subjeknya kelas berapa gitu kan. Baru jelas juga lokasinya di sekolah mana. Nah, seperti itu. Atau judul yang berikutnya adalah upaya meningkatkan hasil belajar IPA. Nah, jadi di sini jelas ya Bapak dan Ibu ya, tetap ada peningkatan gitu maksudnya, ada upaya yang kita lakukan dalam meningkatkan hasil belajar. Jadi tetap hasil belajar juga yang mau kita tingkatkan. Inilah yang membedakan dengan judul pengembangan tadi. Kan kalau pengembangan tadi kan lebih spesifik dia kan, pengembangan media pembelajaran berbasis bla bla bla. Sedangkan judul kita kan upaya meningkatkan hasil belajar. Gitu. Jadi untuk judul udah bolehlah kita nanti diskusi kembali lah ya kan, kira-kira judulnya apa yang menarik, bolehlah kita diskusikan kembali. Nah, baru selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Nah, di tugas 1 itu dia ada kita membuat rumusan masalah ya kan kalau saya nggak salah. Nah, jadi rumusan masalah ini itu adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pada umumnya itu dia berisi kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu ada apa? Ada 5W, 1H, ya kan? Yaitu apa? Misalnya, bentuk kalimat tanyanya itu adalah apa? Apakah, gitu kan? Bagaimana pengembangan model ini terhadap kemampuan hasil belajar siswa? Nah, jadi dia bentuknya seperti ini. Nah, misalnya judul kita, upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode problem-based learning pada materi pencemaran lingkungan di SMA bla 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 gitu kan. Nah, di sini dari kata-kata ini kita bisa simpulkan rumusan masalahnya. Misalnya apa? Ini kita gunakan kata bagaimana. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan metode problem-based learning pada materi pencemaran lingkungan. Nah, jadi dia tinggal kita tambahi kata bagaimana aja di sini sebenarnya ya kan. Nah, jadi kalau dia kata kalimat tanyanya bagaimana, di sini kita harus mengumpulkan dan menganalisis data sebanyak-banyaknya. Mulai dari hasil belajar, gitu ya kan. Mulai dari mungkin keterampilan pemecahan masalahnya yang mau kita telaah. Itu mungkin dari membuat rumusan masalah sudah gampang lah ya kan Bapak dan Ibu kan. Kita tinggal tambahi kalimat bagaimana, kita tinggal tambahi kalimat apa, gitu kan. Tinggal tambahi kalimat tanya aja di depannya. Nah, pada tugas 1, ini saya paparkan kembali untuk sembari mengingat. Bapak dan Ibu itu harus membuat satu judul penulisan artikel ilmiah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu membaca minimal 10 referensi, ya kan? Dari 5 tahun terakhir, ada 5 artikel jurnal dan 5 buku. Nah, kemudian Bapak dan Ibu membuat kerangka tulisan. Nah, jadi misalnya apa? Misalnya di bab 1, misalnya di pendahuluan,
itu apa yang mau Bapak dan Ibu buat. Misalnya Bapak dan Ibu menggambarkan hasil pembelajaran matematika di Indonesia secara umum. Nah, Bapak dan Ibu, saya kembali mengingatkan, kita kan pakai kurikulum Merdeka. Benar ya Bapak dan Ibu ya? Nah, tentunya kurikulum Merdeka kita juga sudah menggunakan yang namanya raport pendidikan. Betul atau benar? Benar ya? Nah, saya harapkan Bapak dan Ibu tentunya raport pendidikan setiap sekolah itu berbeda-beda ya kan? Nah, jadi Bapak dan Ibu usahakan analisis dari rapor pendidikannya. Indikator apa yang kurang di situ? Gitu. Nah, misalnya saya coba contoh buka rapor pendidikan ya. Ini saya masih terdaftar nggak ya kira-kira? Jadi kita harus analisis kemampuan apa yang kurang. Semuanya mungkin Bapak dan Ibu sudah punya lah ya akun guru belajar itu ya kalau nggak salah ya akunnya ya. Nah, jadi kita analisis dari rapor pendidikan gitu. Jadi nggak sembarangan kita membuat data gitu. Nah, nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa kaji kembali rapor pendidikannya, karena saya nggak punya akunnya juga gitu kan. Nanti kita kaji mana kompetensi yang rendah, itu untuk tugas 1. Bapak dan Ibu ada yang mau didiskusikan untuk tugas 1? Ibu izin bertanya, Iya, Ibu. untuk tugas 1 itu dikirim melalui e-learning ya, Bu ya? Iya, tugas 1. Gimana Ibu? Sorry putus-putus. Sorry Ibu. Dalam pengumpulan tugas 1 itu dikumpulnya melalui e-learning ya, Bu ya? Iya Ibu, tetap diupload semua tugas, tetap diupload di e-learning Ibu. Tapi di bagian mananya ya, Bu? Soalnya tadi saya buka e-learning tidak ada tuh, Bu, itunya, Bu. Tunggu ya Ibu, saya buka e-learning sekarang agak susah sih. Atau Bapak dan Ibu juga susah ya bukanya ya? Iya, Bu, sama aja susah, Bu. Kadang harus tengah malam Iya, juga kalau itu. bener. Nanti saya info lah ya Ibu ya di aktivitas berapa pengumpulan tugasnya. Karena saya dari tadi buka e-learning berputar-putar. Mungkin banyak yang akses Iya, Bu. juga kali ya. Iya, tadi saya tanya sama Pokjarnya, katanya emang iya lagi gangguan, tapi sering banget ya Bu gangguan. Tapi masa sih kita tiap hari tengah malam terus bukanya ya kan, biar lancar jaringan. Makanya saya jarang Tadi buka, saya udah coba muncul aneh di tampilannya. ada di Nantilah saya aktivitas info ya Ibu ya, 3. jika jaringannya aman ya di e-learning ya. Oke, mungkin untuk tugas 1 aman ya, kalau outline itu kan hanya sekedar ini judul-judul besar aja gitu kan yang mau kita buat. Misalnya judulnya di pendahuluan Ibu mau menjelaskan hasil observasi. Kita bahas outline dulu ya. Nah, hasil observasinya itu apa? Dipaparkan aja di situ, di outline-nya. Baru ada nggak Bapak dan Ibu cari 5 jurnal gitu kan. Nah, 5 jurnal ini sesuai enggak dengan hasil lapangan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu gitu. Nah, kita coba, mungkin tugas 1 udah aman ya penjelasannya ya. Saya coba paparkan tugas 2, karena tugas 2 ini tuebnya lumayan lama, sampai 2 minggu, karena dia langsung. Tugas 2, Bapak dan Ibu itu sudah membuat kutipan. Sudah terganti ya Bapak dan Ibu ya layarnya ya. Oke, benar sudah terganti Bapak dan Ibu untuk layarnya. Udah Ibu. Oke, nah jadi Bapak dan Ibu diharapkan setelah
mengumpulkan 5 jurnal kan gitu kan, kita harus melakukan parafrase. Nah, parafrase itu apa? Gitu. Nah, parafrase itu adalah menulis kembali ide orang lain dengan menggunakan bahasa kita sendiri, tapi tanpa mengubah maknanya. Misalnya apa? Misalnya seperti ini. Ibu pergi ke pasar membeli ikan. Nah, kita bisa aja ubah. Ikan dibeli ibu di pasar. Gitu kan? Kan maknanya sama. Sama-sama ibu ke pasar membeli ikan gitu. Sama maknanya. Hanya mungkin susunan pola kalimatnya yang kita ubah. Misalnya semula dia kalimat aktif gitu kan, kita ubah menjadi kalimat pasif atau sebaliknya. Nah, yang berikutnya apa di parafrase ini? Misalnya seperti ini. Substitusi sinonim. Substitusi itu kan penggantian, ya kan? Penggantian sinonim. Misalnya apa? Pembangunan nasional dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Di sini saya tandai kata dilaksanakan. Nah, dilaksanakan ini saya ganti dengan apa? Saya ganti dengan kata dilakukan gitu. Sinonimnya itu adalah dilakukan. Nah, yaitu dia bentuknya seperti apa? Pembangunan nasional dapat dilakukan jika ada dana yang tersedia. Sama gitu kan Bapak dan Ibu, maknanya sama-sama dilaksanakan gitu, sama-sama ada perlakuan. Cuman bedanya penggunaan sinonimnya aja di situ. Nah, ada juga namanya substitusi antonim. Misalnya seperti ini. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah. Nah, di sini Bapak dan Ibu jangan terkecoh. Di sini saya sudah buat tandain kata yang rendah. Jangan pula karena Bapak dan Ibu fokus antonim, oh, kata yang rendah itu berarti yang tinggi, gitu kan. Nah, otomatis kalau Bapak dan Ibu gunakan kata yang tinggi, gitu kan, ya berbeda dong maknanya, gitu kan. Berbeda dong kalimatnya. Nah, jadi di sini kita tinggi, gitu kan, ya pasti kalimatnya berbeda. Nah, di sini saya juga buat highlight juga ada kata melanggar. Nah, melanggar ini dibuat apa? Tidak mematuhi. Kan sama maknanya melanggar dengan tidak mematuhi. Nah, jadi disinilah Bapak dan Ibu kuncinya harus membuat yang namanya parafrase. Jadi jangan langsung blak bulat-bulat apa yang ada di artikel itu kita ambil gitu atau itu kita comot. Jadi kita harus lakukan parafrase dengan menggunakan kalimat dan pemahaman kita sendiri. Makanya banyak mahasiswa juga yang tingkat plagiasinya itu di atas 30 gitu. Bahkan ada lagi kayak saya temukan tahun lalu dia itu ini pakai apa namanya? Sisipan kata-kata gitu di tengah-tengah ini itu disisipin dia huruf-huruf. Misalnya huruf I gitu kan, huruf O. Cuman yang lebih ininya lagi diiniin dia, dibuat dia warna putih tulisannya. Seakan-akan nggak terdetek gitu kan. Nah, tapi UT ini sistemnya sangat canggih Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu buat seperti itu otomatis langsung plagiasinya tinggi. Atau di report kami gitu kan, memang iya plagiasinya itu di bawah 30 gitu kan, tapi di report kami artikel yang Bapak dan Ibu masukin itu udah merah semua itu keterangannya. Nah, jadi jangan disalahkan juga dosennya karena mungkin plagiasi saya mungkin udah rendah, Bu, gitu kan. Tapi dikaji lagi, bener nggak? Dia jujur nggak gitu? Atau ada melakukan kecurangan enggak gitu. Karena sistem di UT ini udah sangat-sangat up to date loh, bener loh Bapak dan Ibu loh. Bahkan sampai hal sekecil apapun itu sudah langsung terdetek gitu di UT. Udah langsung ada tanda merah-merahnya.
Nah, bahkan mahasiswa saya juga kemarin ada ngirim, dia sampai 0% lagi untuk tingkat plagiasi. Karena kan mustahil mustahil gitu sampai tingkat plagiasi 0%. Kemudian dengan canggihnya sistem di UT ini langsung terdetek kata-kata apa. Ternyata dia curang. Seperti itu. Jadi jangan coba-coba untuk curang ya Bapak dan Ibu ya. Itu bisa langsung saya gagalkan. Jadi nggak apa-apa Bapak dan Ibu coba berkali-kali gitu kan. Coba berkali-kali atau menggunakan ini Turnitin di luar juga atau menggunakan Turnitin yang ada di AI biasa ya kan. Nah, nggak masalah juga sebelum diupload ke Turnitin yang ada di UT gitu. Atau nggak boleh share ke saya gitu kan. Kan biasa UT itu terbatas Turnitinnya itu hanya sampai 5 kali gitu kan. Atau mungkin tingginya permintaan gitu kan. Bisa jadi dia aturan semula cuma sejam, bisa jadi sampai 5 hari belum terbaca Turnitinnya. Nggak apa-apa boleh share ke saya aja itunya filenya biar saya turnitin sendiri pakai aplikasi saya gitu kan kemungkinan samanya dengan UT gitu. Nah, jadi diharapkan di sini Bapak dan Ibu jangan sama sekali curang ya Bapak dan Ibu ya, tidak boleh curang. Di sini saya sudah membantu memfasilitasin, sudah membantu membimbing ketika Bapak dan Ibu curang juga gitu kan. Ya apa nggak naik gitu ya kan, nggak pening awak ngadapinya gitu. Jadi boleh ya Bapak dan Ibu ya dari sekarang jangan coba-coba curang. Oke, nah selanjutnya kita akan coba membuat kutipan yang baik. Nah, misalnya seperti ini adalah jurnal, ya kan? Nah, Bapak dan Ibu mau mengambil kata-kata ini. Pembelajaran biologi tidak hanya berfokus pada penanaman konsep, tetapi memungkinkan untuk menghubungkan antara teori dengan praktek yang bersifat membangun pengetahuan peserta didik terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang saya tandain ini akan saya buat kutipannya. Nah, saya ganti menjadi apa? Pembelajaran biologi, saya fokus kata tidak hanya di sini. Tidak hanya saya ubah menjadi bukan. Bukan berfokus pada menanamkan konsep, tetapi mampu menghubungkan antara teori dan praktek yang mampu membangun pengetahuan siswa. Nah, di sini sudah banyak yang saya ubah gitu kan. Ada kata-kata siswanya, ada kata-kata mampunya. Ini rata-rata yang huruf besar, inilah saya ubah kalimatnya. Nah, kemudian kutipannya bagaimana? Kita lihat. Kalau membuat kutipan, itu biasakan nama keduanya. Misalnya ini nama saya, Suci Rahmawati. Kita ambil nama keduanya, yaitu Rahmawati. Rahmawati dan Yusuf, itu baru tahun 2016. Nah, baru kita lanjutkan lagi. Untuk mencapai hal tersebut, pembelajaran biologi tidak hanya ditekankan dengan penguasaan konsep. Nah, di sini saya pakai GLASE DKK. DKK ini dan kawan-kawan. Kenapa saya gunakan gitu kan? Karena di GLASE ini ada lebih dari satu peneliti. Atau kalau saya coba besarkan gini, nampak nggak kira-kira? Berganti nggak ya Bapak dan Ibu kira-kira layarnya? Halo Bapak dan Ibu. Ya, berganti, Bu. Berganti ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi di sini ada GLASE, DKK. Nah, ini biasa kalau DKK ini dia penulisnya itu adalah buku. Karena buku itu kan banyak tuh rata-rata penulisnya. Nah, kalau pada jurnal itu kita tulis semua nama penulisnya. Tapi ada juga aturan yang dia tetap pakai DKK juga. Cuman ini tergantung ketentuan dari UT juga atau tergantung ketentuan buku panduan kita. Nah, misalnya seperti ini. Ini tadi kutipan di akhir ya Bapak dan Ibu ya, di akhir karena dia di akhir kalimat kutipannya.
Sedangkan ini kutipan kita jika di awal kalimat. Misalnya seperti apa? Rahmawati dan Yusuf, gitu kan, dalam kurung 2016, turut menyampaikan bahwa pembelajaran biologi bukan berfokus pada menanamkan konsep, tetapi mampu menghubungkan antara teori dan praktek yang lebih mampu membangun pengetahuan siswa. Titik sampai sini ya kan? Nah, selanjutnya disambung lagi. Lebih lanjut, Trianto. Nah, ini kita buat kutipan apa namanya? Bertingkat lah gitu istilahnya ya kan. Sebagaimana dikutip dalam Rahmawati 2016. Jadi di jurnal saya ini ada juga pendapat dari si Trianto. Nah, jadi alangkah baiknya kita buat seperti ini. Lebih lanjut, Trianto, karena ini pendapat resmi dari si Trianto, gitu kan. Tetapi kita mengambil kutipannya ini dalam jurnal saya, gitu kan. Tetap kita buat bentuknya seperti ini. Beda lain hal kalau Bapak dan Ibu, sebenarnya lebih bagus lagi Bapak dan Ibu itu mencari buku tentang si Trianto tadi. Jadi langsung ke sumbernya. Sebenarnya lebih bagus seperti itu, gitu kan. Langsung ke sumber utamanya kita baca. Nah, tapi kalau kita tidak menemukan sumber utamanya, tidak apa-apa, kita membuat bentuknya seperti ini. Lebih lanjut, Trianto atau sebagaimana dikutip dalam Rahmawati, 2016. Seperti itu. Tapi kalau dengan catatan kita tidak menemukan si Trianto ini tadi gitu. Penulis resminya gitu istilahnya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan kutipan sekunder seperti itu. Nah, sebenarnya ada juga beberapa Turnitin itu dia ketika kita membuat kutipan sekunder itu udah langsung terindeks plagiasi. Nah, cuman kan tiap Turnitin itu berbeda-beda, tergantung kita juga gitu kan Bapak dan Ibu. Nah, jadi diharapkan memang di sini Bapak dan Ibu harus menggunakan sumber yang dari sumbernya. Jangan buat kutipan sekunder gitu, harus cari kutipan primer. Seperti itu maksud saya. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa baca-baca lagi, nanti akan saya share. Nah, misalnya seperti ini. Keterampilan berpikir kritis dapat diperdayakan melalui berbagai model pembelajaran yang tepat. Beberapa model pembelajaran yang dilaporkan dapat memperdayakan keterampilan berpikir kritis. Antara lain, pembelajaran berbasis proyek, ini menurut Raharjanto, Husanah, dan Fauji 2019. Dan pembelajaran berbasis masalah, ini menurut si Rahmawati. Nah, jadi ini maksudnya bagaimana? Bapak dan Ibu sudah mengkaji dari 10 jurnal tadi, gitu. Jadi dari 10 jurnal itu, Bapak dan Ibu sudah menspesifikasikan. Jurnal pertama, itu dia membahas tentang keterampilan apa. Jurnal kedua membahas tentang keterampilan apa, gitu. Udah dispesifikasikan. Nah, jadi di sini saya spesifikasikan kembali. Gitu. Nah, di mana si ini, Raharjo ini, itu kenapa saya tulis semua gitu kan, ada si Raharjo, ada si Husna, dan si Fauji, itu bukan karena ada lebih dari 5 penulis, melainkan karena saya sudah mengutip 2 kali pernyataannya tadi. Seperti ini. Di sini, di bawah ini, nah di sini saya pakai Raharjo, DKK gitu kan. Sementara di sini saya pakai semua namanya. Seperti itu, ada si Husanah, ada si Fauji. Nah, jadi ketika saya ngutip di berikutnya, itu saya pakai kata DKK. Karena saya mengambil 2 kali atau mengutip 2 kali argumen dari si Raharjanto tadi. Makanya di pembuatan kutipannya saya gunakan kalimat DKK. Seperti itu sebenarnya aturannya. Baru yang berikutnya ada Nasution DKK ini bagaimana ketentuannya? Nah, ketentuannya itu, kalau si Nasution ini yang warna merah, itu ketika ini saya tipe ya Bapak dan Ibu ya, ketika saya mengutip 2 jurnal yang ditulis oleh 1 penulis.
Nah, jadi jurnalnya itu sama, judulnya bukan sama ya, maksudnya parameter yang diamati sama, cuman beda tahun gitu. Terbitannya beda, dia tahun 2017 dan tahun 2018. Cuman yang diteliti mereka sama, yaitu sama-sama misalnya keterampilan berbasis sains, misalnya gitu. Cuman ada yang terbitan tahun 2017 dan mungkin dilanjutkan lagi di tahun 2018. Jadi cara ngutipnya itu seperti ini. Baru ada lagi yang warna hijau. Nah, warna hijau ini menerangkan apa? Kan gitu. Nah, jadi kalau warna hijau ini, nah dia jika kita mengutip dua jurnal yang ditulis satu penulis dengan tahun yang sama. Jadi sama-sama jurnalnya itu keluar tahun 2012. Nah, makanya kita tandai dengan tanda A. A ini biasa yang tahun awal. Misalnya dia terbitnya itu 2012 bulan Januari gitu ya kan. Sedangkan yang B ini dia misalnya bulan Agustus gitu. Jadi tetap tahunnya sama, tahun 2012 yang membedakannya di bulan Januari dan di bulan Agustus misalnya seperti itu. Jadi cara kita mengutip seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, jadi ada aturan-aturannya. Cara kita mengutip, bukan sembarangan mengutip aja gitu kan, bukan sembarangan membuat nama penulisnya aja. Tuh. Baru ada lagi jika dia 4 baris, nah itu dia spasinya harus menjorok ke dalam gitu. Bagaimana cara buatnya? Nah, seperti ini. Ini kan tadi barisnya, baris pertama. Nah, baris kedua ini dia sudah harus menjorok ke dalam. Jika kita mengambil kutipan lebih dari 4 baris. Tuh. Baru yang berikutnya, ada lagi seperti ini. Nah, yang warna ungu itu apa? Nah, di sini jika terdapat hasil penelitian yang sama. Nah, tadi kan Bapak dan Ibu sudah mencari 5 jurnal gitu kan. Nah, 5 jurnal itu sama ternyata hasil penelitiannya. Sama-sama menjelaskan tentang hasil belajar gitu. Ya udah, kita tinggal buat aja semua nama penulisnya. Ini misalnya jurnal pertama itu tahun 2017, jurnal kedua tahun 2018, jurnal ketiga tahun 2019. Tapi kita urutkan jurnal mana yang pertama. Tentunya tahun 2017 dulu gitu kan. Baru tahun 2022. Jadi kita urutkan. Seperti itu. Nah, baru kita ada aturan pembuatan daftar pustaka. Mungkin Bapak dan Ibu udah paham lah ya kan aturannya. Ada nama penulis, ta ini adalah tahun, ju ini adalah judul, baru ada ko ini adalah kota, ada p ini adalah penerbit. Nah, ini contohnya penulisan daftar pustaka pada buku. Jadi ada namanya istilahnya nata jukop, gitu kan. Nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Nah, berbeda dengan ini, kita pahami dulu aturan penulisan nama penulis. Jadi, hanya nama penulis pertama yang dibalik. Nama belakang menjadi di depan dengan dibubuhi tanda koma. Misalnya seperti apa? Nah, jika nama penulis terdiri dari 2 suku kata. Misalnya nama saya, ya kan? Suci Rahmawati. Jika kita lihat aturan ini, berarti kita buat Rahmawati, koma, S. Suci ini menjadi inisial aja, S, seperti itu. Nah, misalnya Ibu Dwi, gitu kan. Dwi Retno Habibi, misalnya gitu kan. Ada 3 kata, Dwi Retno Habibi. Bagaimana caranya? Ya, kita tetap pakai namanya Habibi, gitu kan. Baru Dwi, D, Dwi-nya itu kita singkat jadi D. Habibi, D, koma, R. Retno-nya tetap kita singkat juga. Seperti itu. Aman sampai sini Bapak dan Ibu cara menulis daftar pustaka atau menulis penulisan nama penulis? Aman, Bu. Aman. Tentu nggak membingungkan lagi ya. Nah, misalnya coba saya tanya dulu satu-satu. Misalnya Sari
Rahmadani, bagaimana kira-kira Bapak dan Ibu? Sari Rahmadani Pratiwi. Ramadhani, koma, titik, Coba saya ulangi lagi ya. Wi. Sari Rahmadani Pratiwi. Nama penulisnya Sari Rahmadani Pratiwi. Kira-kira bagaimana cara kita menulisnya? Pratiwi, koma, T, koma, apa yang tadi? Pratiwi, koma, iya, Pratiwi, koma, S, koma, Koma, R. Gitu. Jadi dengan catatan, gelar itu tidak dibuat ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jika lebih dari 2 penulis gitu kan. Nah, sebenarnya ini ada berbagai aturan ya Bapak dan Ibu ya. Ada yang bilang sebaiknya ditulis semua. Nah, kalau di daftar pustaka, untuk menghargai jasa penulis, itu di daftar pustaka itu kita harus menulis semua nama penulisnya. Berbeda di kutipan. Kalau di kutipan nggak apa-apa kita pakai DKK gitu kan. Tapi kalau di daftar pustaka, kita wajib menulis semua nama penulisnya untuk menghargai jeripayah si penulis ini tadi. Gitu. Mungkin ini nanti akan kita kaji lebih dalam gitu ya kan. Ketika kita sudah langsung mengimplementasikannya. Mungkin seperti itu Bapak dan Ibu. Oke Bapak dan Ibu, ada yang mau kita diskusikan kembali? Ada yang mau kita diskusikan kembali? Jadi saya harap untuk tugas satunya udah bisa lah ya kita kerjakan. Tugas 2 udah bisa lah dirancang-rancang judulnya apa gitu kan. Cara nyari penelitiannya juga mungkin sudah bisa di Google Scholar. Ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu? Aman? Oke, mungkin masih malu-malu lah gitu ya Bapak dan Ibu ya. Masih takut dimarahin gitu kan nanyanya. Oke, saya rasa aman ya Bapak dan Ibu ya. Ibu kalau misal ada kendala dikit gitu kita bisa WA chat Ibu pribadi nggak sih Bu? Biar maksudnya kalau Oh di iya, grup nggak kan apa-apa Ibu, bisa. kadang ini ya ada ketentuan waktunya nggak Ibu? Takut ganggu Ya, kalau soalnya. bisa jangan di atas jam 8 ya Bapak dan Ibu ya untuk WA-nya ya. Kalau bisa saya mohon kerjasamanya jangan di atas jam 8 untuk WA saya ya Bapak dan Ibu ya. Ibu, Berarti kalau kalau masih jam 7 PPT-nya masih bisa lah ya kan. kalau PPT-nya dikirim ke grup bisa nggak Bu? Hasil dari PPT ini. Ini penjelasan ini Halo dikirim Ibu, ke grup. suaranya putus-putus loh. Ya, kalau tadi PPT atau penjelasan dari Ibu ini slide-nya bisa dikirim ke grup nggak Bu? Ibu nggak jelas Ibu suaranya Ibu Dwi. Suaranya putus-putus. Oh PPT. Iya PPT sama bahan-bahannya nanti boleh saya share juga ke grup kita. Share ke grup ya. Benar-benar nanti saya share juga. Terima kasih Bu. Ada lagi yang mau kita diskusikan Bapak dan Ibu? Aman semua? Oke, mungkin aman lah ya, belum ada kendala ya kan, masih penjelasan-penjelasan aja. Mungkin nanti waktu pengerjaan kali ya, udah mulai bingung, ini kayak mana ngerjainnya. Mungkin gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ini kan masih, kalau dijelaskan masih iya gitu lah. Nanti tiba kita implementasi mungkin ada kendalanya mungkin di situ ya. Nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu ya. Nanti bisa sharing-sharing aja ke saya, tanya-tanya aja. Dan nanti kita bisa juga diskusi melalui grup kita, apa yang mau didiskusikan juga nggak masalah Bapak dan Ibu. Boleh tanya-nanya aja ke saya. Kendalanya apa, boleh.
Oke, Bapak dan Ibu, aman? Aman, Bu. Aman ya. Oke, Bapak dan Ibu, yang lain silakan hidupin kameranya, boleh? Kita bisa foto dulu untuk sesi absensinya. Ini di sana ya kali ya, nggak nampak. Oke, Bapak dan Ibu yang lain sudah hidupin kameranya semua. Bapak dan Ibu, boleh satu orang dulu, boleh saya minta tolong juga kembali untuk share screen juga. Mana tahu di saya dokumennya rusak gitu kan. Nanti boleh kirim ke saya juga ya Bapak dan Ibu ya hasil share screen-nya. 1, 2, 3. Saya bingung, ini laptop saya yang bermasalah atau gimana ya? Saya nggak ada nampak muka Bapak dan Ibu semua ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada jelas, terlihat semua rekan-rekan yang lain, boleh share ke saya ya hasil screenshot-nya ya Bapak dan Ibu ya. Ya laptop saya ini yang bermasalah ini. Oke Bapak Kemungkinan dan Ibu, sinyalnya, Bu. atau yang lain gitu juga ya? Yang lain ada semua fotonya, Bu. Ada semua. Oke, bolehlah Ibu nanti di-share ke saya ya Ibu ya hasil rekaman Ibu ya, hasil screenshot ininya ya Ibu ya. Ini masa 2 jam sih sinyalnya. Oke Bapak dan Ibu, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat partisipasinya. Semoga Bapak dan Ibu dalam kondisi sehat. Jika ada kendala dalam pengerjaan tugasnya, boleh sharing-sharing ke saya gitu kan, atau kita diskusikan ke teman-teman yang lain apa kendalanya. Kalau bisa jangan disimpan sendiri ya Bapak dan Ibu ya. Kita ada ruang solusinya juga kok gitu. Itulah gunanya saya sebagai dosen yang membimbing mata kuliah ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa sharing-sharing ke saya gitu. Jadi istilahnya dalam artian jangan gila sendiri gitu. Kita gila sama-sama aja. Jangan bingung sendiri gitu lah ya kan. Sama-sama kita bantu pecahkan masalahnya. Karena memang sangat banyak ya mahasiswa sekarang yang nggak lulus mata kuliah ini gitu. Jadi diharapkan kita ini dari 11 inilah berarti yang hadir ya. Dari 11 ini yang hadir mahasiswa mudah-mudahan 11-11-nya lulus lah ya Bapak dan Ibu ya. Lulus tanpa ada kendala. Amin. Amin. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, sekian pertemuan kita. Terima kasih buat kesempatannya. Kemungkinan kita akan jumpa di dalam web lagi, gitu kan. Di tanggal 7 November. Mudah-mudahan nggak ada halangan lagi, gitu kan. Kita akan berjumpa kembali dalam sesi web kita ya Bapak dan Ibu ya. Web yang kedua. Itu kita sudah membahas tugas kedua di web kedua itu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Izin keluar dari sesi Zoom ini. Terima kasih buat partisipasinya. Sehat-sehat Bapak dan Ibu. Sama. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama.